Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model sistem development life cycle dan evolutionary prototyping. Sebelum menjelaskan, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranagara dari kelas PTIKB 2018. Langsung saja ke penjelasan. Sistem development life cycle adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Adapun fase-fase di dalam SDLC antara lain terdiri dari 1. Project Planning, 2. System Analysis, Recruitment, Definition, 3. System Design, 4. Implementation, 5. Integration and Testing, 6. Acceptance, Installation, Deployment, dan terakhir 7. Maintenance. Selanjutnya, evolutionary models prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Inilah tahapan metode prototyping evolusi model seperti pada gambar berikut. Tahapan metode prototyping evolusi model. 1. Rancangan cepat atau quick design akan memulai konstruksi pembuatan prototype. 2. Prototipe kemudian akan diserahkan kepada para stakeholder dan kemudian mereka akan melakukan evaluasi tertentu terhadap prototipe yang telah dibuat sebelumnya. 3. Kemudian akhirnya akan memberikan umpan balik yang akan digunakan untuk memperhalus spesifikasi kebutuhan. 4. Literasi akan terjadi saat prototipe diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder. Dan terakhir, sementara pada saat yang sama memungkinkan kita untuk lebih memahami kebutuhan apa yang akan dikerjakan pada iterasi selanjutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan prototyping evolusi model. Pertama, kelebihan yaitu 1. Menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 2. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3. Klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 4. Komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. 5. Pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Sedangkan kekurangan prototyping evolusi model yaitu 1. Proses perencanaan dan analisis terlalu singkat. Biasanya 2. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 3. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. 4. Pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. 5. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa yang sesederhana agar lebih cepat tanpa memikirkan program tersebut merupakan blueprint sistem.
Yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Selain dari kelebihan dan kekurangan prototyping evolusi model, adapun fungsi prototyping evolusi model yaitu 1. Model proses evolusioner seringkali digunakan pada saat kebutuhan konsumen dapat didefinisikan secara jelas. 2. Digunakan untuk pengembangan sistem yang relatif kecil. 3. Sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Contohnya, sebuah sistem yang mungkin dikembangkan secara khusus untuk peluncuran produk baru. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai model System Development Life Cycle dan Evolutionary Prototyping. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.